definisi model ya. Bisa kita melihat orang-orangan yang ada di toko baju itu model yang merepresentasikan keadaan yang sebenarnya gitu. Yang membuat seolah-olah keadaan itu kalau misalkan sebenarnya memakai itu seperti model itu, seperti boneka itu. Kemudian arsitek membuat maket gedung yang dia rancang itu dalam bentuk yang kecil gitu, itu dikatakan juga model. Artinya barang itu, maket itu menirukan keadaan yang sebenarnya. Jadi sebuah penyederhanaan dari keadaan yang sebenarnya. Kalau yang sebenarnya itu gedung yang besar, dia bikin maket jadi gedung yang cukup ditaruh di meja gitu. Ini agak menarik ini. Kata-kata ini cinta berbanding terbalik dengan kuadrat jarak itu juga bisa disebut model karena kata-kata ini mewakili kondisi yang sebenarnya. Kalau ada kondisi sebenarnya LDR gitu ya, LDR atau lama-lama wah tidak ada rasa lagi di antara kita, misalnya adanya rasa kari ayam gitu ya, makan Indomie ya, tapi rasa yang lain tidak ada lagi, itu juga disebut model karena merepresentasikan kenyataan. Tapi yang paling penting dalam bidang kita yang mempelajari banyak matematika, fisika, dan persamaan, pernyataan rumus ini itu adalah sebuah model. Kenapa? Karena rumus ini merepresentasikan keadaan yang sebenarnya ketika kita menanam, karena di sini N itu adalah pemumpukan nitrogen, Y adalah produktivitas. Ketika kita menanam dengan pemberian pupuk nitrogen dengan takaran tertentu, dengan satuan kilogram per hektar, ketika dimasukkan rumus ini, hasil panennya bisa terprediksi, katakanlah tepat atau mirip angkanya hasil panen yang kita kerjakan sebenarnya ketika memupuk jagung, mirip dengan hasil perhitungan dari persamaan ini. Makanya ketika dia merepresentasikan kondisi yang sebenarnya dengan cara yang lebih sederhana, maka kita sebut dia sebagai model. Nah, dalam hal ini, di persamaan ini kita sebut dengan model matematika, gitu. Karena matematika itu menggambarkan bagaimana sebuah kejadian atau bagaimana sebuah kondisi itu bekerja. Kita melihat rotasi bumi atau revolusi bumi terhadap matahari. Itu kan orang membuat persamaan-persamaan matematika yang disebut dengan model matematika. Nah, jadi secara sederhana model adalah representasi dari sebuah kenyataan dalam bentuk yang lebih sederhana atau disebut dengan representasi dari the real system. Kalau real systemnya sangat kompleks, melibatkan berbagai kondisi ya, misalkan tadi ya pernyataan yang tadi, cinta berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Tapi ketika kenyataannya kompleks banget, itu ada pulsa kuota internet, ada dan sebagainya ya, ada chat WhatsApp dan sebagainya. Tapi ya kalau kuadrat jaraknya tambah jauh ya tambah berkurang gitu ya cintanya ya, ini yang LDR ya. Nah, jadi the real system itu cukup kompleks, tapi disederhanakan dengan sebuah representasi kenyataan yang lebih sederhana. Makanya yang namanya penyederhanaan, representasi the real system yang sederhana, bisa bentuknya ilustrasi diagram flowchart, itu pictorial, atau juga bentuk fisikal, bentuk matematika, atau bentuk konseptual atau verbal. Nah, misalkan di sini ada kata-kata perilaku adalah fungsi dari manusia dan keadaan. Oh, orangnya karakternya begitu. Keadaannya bagaimana? Nah, karakter dan keadaan itu yang membentuk sebuah perilaku. Kalau awalnya perilakunya agresif, dikasih keadaan yang lebih tenang, barangkali dia tidak begitu agresif. Tapi kalau dia orangnya tenang, karakternya, tapi diberi keadaan yang menghimpit, mendesak, memojokkan, itu dia bisa sangat agresif. Nah, ini sebuah representasi kata-kata ini, kalimat ini sebuah representasi kenyataan dengan penyederhanaan. Karena pribadi manusia itu pada dasarnya kompleks kan. Jadi disederhanakan dengan kata-kata ini yang, oh kira-kira ini
mungkin bisa representasi dari kenyataan. Pada dasarnya memang begitu gitu orang itu. Ini kita tidak bahas lebih lanjut karena ini bidang ilmu yang lain ya. Nah, tapi ada juga yang namanya model matematika. Jadi orang merepresentasikan kenyataan melalui persamaan-persamaan matematika. Nah, ini di bidang kita ya. Kenapa orang perlu merepresentasikan dengan matematika? Misalnya apa? Misalnya penurunan air di dalam tangki gitu kan ya. Ada sebuah tangki, kemudian tangki ini ada lubang di bawahnya, kemudian ada air di sini. Nah, air ini tanda air. Ini ada ketinggian air, katakanlah H. 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 Nah, agak sulit nih saya nulisnya. Sebentar. Ini aja. Oke ya. Ini adalah H. Kita menggambarkan kenyataan ini karena ada air yang keluar dari sini ya. Kita menggambar keadaan ini dengan sebuah persamaan matematika. Persamaan matematika diferensial ya. pH per dt, perubahan tinggi air terhadap waktu adalah minus K dikali T. Sebuah konstanta dikali dengan waktu. Yang kalau kita integralkan, kita dapatnya K itu adalah K0 dikali E pangkat minus K dikali T. Ini adalah model matematika. Model matematika yang merepresentasikan keadaan ini. Kenapa? Kalau kita masukkan waktunya satu demi satu, maka kita akan dapat grafik seperti ini. Ini ada tempat. Ini tinggi air, tapi dia geraknya turun terhadap waktu di sumbu X. Nah, jadi kondisi ini, kondisi apa? Airnya turun terhadap waktu itu merepresentasikan kejadian yang ada di dalam sistem ini. Yang ada di dalam sistem ini. Jadi dikatakan bahwa model matematika dari sistem ini itu adalah yang tadi, yang matematika diferensial tadi, yang kalau kita integralkan menjadi sebuah persamaan penurunan eksponensial tinggi air. Ini bukan K, ini H ya. Ini H0. Jadi bisa dipahami kenapa model matematika itu dikatakan representasi dari kenyataan. Karena dia variabel-variabelnya merepresentasikan sebuah kenyataan dari sebuah sistem yang kita tuliskan variabel-variabel yang terlibat dalam sistem tersebut. Nah, jadi ini adalah sebuah model matematika. Contoh model matematika dari sebuah kejadian kenyataan yang dilukiskan dengan sistem gambar sistem ini. Kenapa kita perlu membuat model matematika? Apa tidak cukup dengan eksperimen? Seringkali eksperimen tidak memungkinkan, terlalu mahal karena ulangannya banyak, perlakuannya banyak, sehingga banyak sampel, terlalu banyak parameter. Eksperimen yang diawali dengan pemodelan mempunyai peluang sukses yang paling besar. Misalnya ini ya, sistem tadi ya, ada tangki yang bocor di bawahnya, ada air. Kita bisa mengukur waktu dia habis pada saat T berapa, T1 hanya berapa. Kita ukur di eksperimen T2 hanya berapa, T3 hanya berapa. Akhirnya kita bisa menggambarkan grafik yang tadi ya, yang turun tadi. Kalau lubangnya kita kecilkan, kita ukur lagi T1 berapa, T2 berapa, T3 berapa, dan seterusnya, kita bisa gambar grafik yang seperti tadi. Nah, ini eksperimen. Kita coba lubang 1, lubang 2, lubang 3, bagaimana kondisi penurunan airnya seperti apa. Nah, kalau dari awal kita sudah membuat dari sistem yang tadi ya, sistem yang kita buat persamaan,
H sama dengan H0 kali E pangkat minus KT, maka kita sudah bisa memprediksi penurunan air di sini sebelum kita membuat percobaan. Tinggal nanti kita sebutkan kalau lubangnya besar, berarti K-nya berapa? Konstanta bocornya. Kalau lubangnya agak diperkecil, K-nya berapa? Konstanta bocornya. Kalau lubangnya diperkecil lagi, K-nya berapa? Konstanta bocornya. Jadi sehingga kita punya sebuah nilai konstanta dalam model tersebut yang bisa mengkondisikan perilaku sistem ketika ada variabel yang dirubah. Ketika kondisi sistem itu ada yang berubah, misalkan lubang tadi diperkecil, ia akan berpengaruh kepada sebuah besaran yang disebut dengan K atau konstanta. Ini contoh kenapa eksperimen diawali dengan permodelan mempunyai volume khusus yang lebih besar. Contoh diperlukan waktu 1 tahun. 1 tahun nih ceritanya, ada sebuah percobaan di bidang keperawatan. 1 tahun untuk menemukan bagaimana membuat luka pada tikus percobaan yang mirip dengan luka pada tubuh bagian belakang. Saya pernah cerita tentang luka tekan kan kalau pasien koma. Nah, kita bikin modelnya untuk tikus. Bagaimana sih caranya membuat luka pada tikus sehingga mirip dengan luka orang yang koma di belakang tulangnya itu, yang di belakang badannya karena tertekan oleh tulang. Nah, ini kalau kita tidak awali dengan pemodelan. Namun hanya 1 bulan untuk mendapatkan bentuk penekan dan besar tekanan yang diperlukan. Karena kita melihat tikus itu material kulitnya seperti apa kekuatannya gitu. Ditekan dengan tekanan berapa dan bentuk penekan apa yang curam, yang tajam atau yang tumpul atau yang lebih tumpul lagi gitu ya. Itu contoh. Kemudian model itu memungkinkan kita untuk mengkomunikasikan ide dengan lebih mudah. Kalau orang sesama engineer atau ya sesama orang teknik melihat persamaan, oh itu bahasa komunikasi yang paling efektif dan efisien. Tidak perlu banyak kata-kata, oh persamaannya ini oke. Saya tahu karakteristiknya nanti penurunan airnya seperti ini katakanlah ya. Ketika persamaannya seperti tadi. Lebih memungkinkan kita untuk memasukkan lebih banyak variabel berpengaruh. Kita bisa membuat persamaan-persamaan dengan memasukkan variabel-variabel yang lain yang kira-kira berpengaruh. Misalnya, saya selalu di pertemuan sebelumnya saya selalu mengambil contoh tracer. Tracer yang berpengaruh terhadap banyaknya losses pada operasi tracer, banyaknya padi yang hilang, itu apa variabelnya? Selain putaran selain putaran mesin, putaran perontoknya. Nah, kita bisa tambahkan variabel-variabel lain sehingga rumus kita itu menjadi lebih komplit mempertimbangkan banyak variabel. Nah, di dalam eksperimen agak sulit bagi kita untuk memasukkan segala interdependensi variabel-variabel yang banyak akan sulit karena nanti akan menyebabkan ruang sampelnya menjadi lebih besar, ruang percobaannya akan menjadi lebih besar. Gitu. Nah, jadi kegunaan model matematika itu untuk memecahkan permasalahan, dalam sistem yang sebenarnya. Karena ada penyederhanaan di sana, ada asumsi-asumsi, sehingga kita merumuskan sebuah persamaan matematika dan dia dikatakan akan mewakili sistem kenyataan yang sebenarnya. Misalkan ada pertanyaan bagaimana meningkatkan pertumbuhan hasil panen padi. Kalau kita punya persamaan tadi, Y sama dengan sesuatu dikali N tambah sesuatu dikali N kuadrat, maka kita bilang, oh tambahkan pupuk N, maka hasilnya akan meningkat. Kedua, misalkan pertanyaan, mengapa pengendalian erosi saat ini tidak efektif? Tidak efektif untuk menurunkan tingkat erosi. Nah, berarti kan model erosi itu apa? Erosi itu adalah perpaduan dari besarnya hujan. Karena nanti hujan itu yang akan menghantam tanah dan merontokkan tanah sehingga terbawa air. Kemudian ada lagi salah satunya adalah
vegetasi. Kalau vegetasinya banyak, maka hujan itu tidak langsung menghantam atau merusak butiran tanah sehingga menyebabkan tanahnya terangkut, tapi dia ke vegetasi dulu, seperti itu. Sehingga kita dengan model ini kita bisa menyelesaikan sebuah pertanyaan atau menjawab sebuah pertanyaan. Berarti pengendalian erosi yang sekarang melibatkan ini enggak, melibatkan adanya vegetasi gitu. Kalau hutan gundul kan erosi cepat gitu ya. Jadi ada vegetasi berarti karena kita bisa menghitung berapa banyak erosi kalau kondisi hujan tertentu, kondisi vegetasi tertentu, berapa ton per hektar per tahun tanah yang terangkut, tanah yang hilang, topsoil yang hilang, kesuburan tanah yang hilang karena erosi. Ini kegunaan model kita untuk memprediksi atau merencanakan sebuah pengendalian erosi, tindakan pengendalian erosi. Ini contoh lagi, bagaimana flux CO2 dari kanopi hutan bervariasi secara spasial. Nah, ini kita perlu model spasial lebih advance lagi nanti di pelajaran sistem informasi geografi mungkin akan dipelajari contoh-contohnya. Bagaimana aliran air dapat mempengaruhi keragaman hayati. Berarti kita perlu model matematika aliran dan berbagai nutrisi yang dibawa oleh aliran tersebut sehingga nutrisi itu menyebabkan tanaman-tanaman tumbuh gitu di sungai, ada eutrofikasi ya, ada tanaman gulma-gulma yang tumbuh. Seperti itu. Karakteristiknya apa? Model matematika. Model merupakan representasi tidak lengkap. Jadi penyederhanaan dari sistem utuh. Jadi kalau misalkan dalam sebuah sistem itu macam-macam gitu variabel yang terlibat, maka dengan adanya model, kita pilih saja variabel-variabel yang sangat berpengaruh. Kalau yang tidak berpengaruh, kita buang gitu. Contoh, ilustrasi ya, ilustrasi. Apa yang berpengaruh terhadap kesuksesan kalian belajar, kesuksesan kalian mempelajari sesuatu gitu. Apa yang paling berpengaruh? Misalkan, kesuksesan belajar kita atau kesuksesan ujian, yang pertama yang paling berpengaruh itu adalah ketersediaan materi untuk dipelajari. Kalau tidak ada materi, jelas tidak bisa belajar dan susah. Yang kedua, adanya musik yang menemani kita belajar. Kalau nggak ada musik, kita ngantuk gitu misalkan ya. Dikasih musik yang tidak hidup misalkan. Misalnya. Yang ketiga, misalnya katakanlah apa lagi contohnya yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Yang ketiga, misalkan tersedianya internet. Apa? Internet, Pak. Internet. Internet. Yang keempat, camilan. Sekarang dari 4 faktor itu, pertama materi, kedua musik tidak hidup, ketiga internet, keempat camilan. Kita bisa memilih dalam sebuah model yang mempengaruhi sebuah keberhasilan, itu ada 1 faktor atau 2 faktor yang paling penting gitu. Misalkan, nggak ada camilan nggak apa-apa, yang penting kita sudah makan siang atau makan malam gitu. Camilan nggak ada. Nggak ada materi, nggak begitu berpengaruh karena kita punya internet, belajar semuanya di internet dari YouTube ketemu. Musik tidak hidup ini agak krusial ya, karena kalau tidak ada jeda hidup kita ngantuk gitu, ngantuknya pol gitu ya, ketiduran gitu. Jadi kalau jeda hidup sambil ngangguk-ngangguk kita belajar gitu, belajar matematika sambil nyoret-nyoret gitu ya di kertas gitu. Nah, jadi dari 4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan belajar, ada 2 yang sangat penting, yaitu jeda hidup sama internet. Yang lain tidak begitu banyak berpengaruh, ada pengaruhnya tapi kecil gitu. Nah, itu kira-kira ilustrasinya ya. Jadi kalau misalkan tadi ada persamaan, bagaimana sebuah hasil panen bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor. Nah, faktor-faktor lain banyak nih di persamaan yang ini. Nah, tadi di persamaan yang ini, tuh, apakah panen hanya dipengaruhi oleh nitrogen? Mungkin ada faktor lain, misalkan ketersediaan air. Ketersediaan air ternyata ya kita selalu mengukurnya pada musim hujan, berarti ketersediaannya tidak masalah. Kemudian faktor hama penyakit, ternyata kita mengukur panen itu tidak ketika lagi wabah gitu. Artinya berarti
variabel-variabel yang lain tidak begitu banyak berpengaruh, hama tidak berpengaruh, kemudian ketersediaan air tidak berpengaruh karena tidak terjadi kondisi seperti itu. Berarti hanya nitrogen. Itu kita mengambil variabel yang sangat penting, yang sangat menentukan. Jadi di situ maksudnya seperti ini. Nah, jadi tidak lengkap. Jadi tidak lengkap itu tidak semua variabel kita gunakan karena akan menjadi sangat kompleks model kita, model matematika kita. Kita harus banyak mengukur dalam percobaan. Kemudian model dibangun dengan asumsi, karena kalau tidak diasumsikan maka tidak sederhana lagi. Kita pertimbangkan semua ini akan jadi lebih kompleks. Akurasi model dalam menggambarkan sistem dan kesederhanaan model saling berlawanan. Semakin sederhana sebuah model, akurasinya semakin berkurang. Semakin kompleks sebuah model dengan mempertimbangkan berbagai variabel-variabel, maka akurasinya semakin membaik. Tapi kita akan mempunyai kesulitan dalam mengukur banyaknya variabel-variabel yang diperlukan untuk menjalankan model. Tidak ada satu model yang mewakili semua keadaan. Tidak ada satu model yang mewakili semua keadaan. Artinya apa? Model itu bisa bervariasi. Jadi karena variabelnya sangat banyak, maka variasi model itu akan menjadi banyak. Ada yang mengatakan, oh yang variabel yang sensitif ini 2 variabel, ada yang 3 variabel, ada yang perbaiki 4 variabel, ada yang 3 variabel ditambah konstanta dan seterusnya dan seterusnya. Jadi model itu jadi nantinya akan bisa banyak persamaannya gitu. Persamaannya bisa bermacam-macam untuk menentukan sebuah besaran. Katakanlah misalkan penguapan dari tanah dan tanaman atau evapotranspirasi itu sudah banyak model yang digunakan. Ada yang menggunakan suhu dan radiasi karena suhu itu mempengaruhi penguapan gitu, radiasi juga mempengaruhi penguapan. Ada yang menggunakan hanya radiasi saja gitu, karena yang paling menyebabkan semuanya ya radiasi. Ada yang menggunakan variabel-variabel yang lebih banyak, seperti dalam model evapotranspirasi Feynman-Montet, dia ada radiasi, ada panas yang yang masuk ke bumi, ada kecepatan angin, ada kanopi tanaman, bentuk kanopi tanaman. Jadi kalau kecepatan angin kan katanya akan membawa uap air dengan cepat gitu, sehingga terjadi penguapan terus-menerus seperti itu. Nah, jadi banyak model yang bisa digambarkan, ada beberapa banyak yang bisa digambarkan untuk menggambarkan suatu kondisi atau suatu kejadian. Kemudian pemodelan tidak selalu mengenai komputer dan teknologi informasi. Dengan adanya persamaan matematika, maka kita harus menyelesaikan persamaan tersebut. Nah, persamaan yang kompleks yang melibatkan variabel dan perhitungan yang banyak, kita gunakan komputer. Jadi di pelajaran pemrograman komputer ya, kan sudah sedang belajar ya. Nah, di pemrograman komputer itu kita belajar bagaimana kita menjalankan sebuah persamaan-persamaan dengan memprogram di komputer gitu. Sehingga tidak kita hitung berulang-ulang dengan kalkulator atau dengan Excel. Sudah diprogram ya tinggal di running gitu. Jadi dengan adanya kecanggihan komputer, dia membantu berkembangnya dunia pemodelan. Bagaimana metodologi pemodelan? Yang pertama, kita identifikasi dan pahami bagaimana sistem itu bekerja. Contohnya tadi dengan menggambarkan sistem tersebut gitu ya. Kalau ada sistem sistem tangki yang bocor, oh kita pahami air ini akan turun karena ada air yang keluar gitu. Nah, jadi ketinggian tangki ini akan berkurang. Nah, lalu kita formulasikan konseptual model. Oh kira-kira modelnya itu dia akan adanya penurunan sehingga grafiknya kira-kira ya mungkin seperti ini gitu, turun gitu ya. Waktu ini ketinggian air H, ketinggian air ini. Mungkin dia turun gitu. Nah, baru kita rumuskan model matematika. Baru yang tadi, DH, perubahan ketinggian air terhadap waktu, itu akan berbanding lurus dengan sebuah konstanta minus dikalikan dengan waktu.
Artinya tambah ke bawah dia tambah cepat gitu ya. Dan waktunya tambah mendekati habis tambah cepat. Jadi itu kita memformulasikan model matematika. Kemudian solusinya bagaimana kalau ini kita integralkan. Kemudian cek model solution with reality. Kalau sudah kita dapat sebuah persamaan solusinya, misalkan tadi dapatnya H sama dengan maaf ini H0 ya, tinggi awal itu kemudian dikali dengan eksponensial minus konstanta dikali waktu ya. Kalau kita sudah dapat persamaan ini, model solusinya, maka kita cek ketika kita masukkan tinggi awalnya, misalkan 1 meter, konstanta 0,05 misalkan. Kita cek tiap waktunya mirip atau tidak. Penurunan ketinggian pada data yang kita catat di sini dengan hasil perhitungan H tadi. Kalau tidak sama, berarti dia dikatakan akurasi model kurang. Nah, kalau dia tidak akurat atau kurang akurat, maka diperlukan koreksi. Koreksinya di mana? Dengan mengubah nilai K. Ketika nilai K kita berubah-ubah, maka nilai K1 mungkin begini. Nilai K2 mungkin begini ya. Nilai K3 mungkin lebih cepat turunnya. Nah, yang sesuai garis yang sesuai dengan data itu yang mana? Ternyata K yang ketiga gitu. Datanya ketika diplot menyebar di sekitar garis yang diperoleh dari running atau penyelesaian model. Jadi data dengan model itu sudah mirip. Kalau sudah mirip kita katakan dia bisa diterima. Sehingga model itu bisa kita katakan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah. Bisa untuk memprediksi bagaimana pergerakan air. Jadi penting untuk kita menggambar sistemnya ya. Seperti ini kan kita menggambar sebuah sistem. Sehingga kita bisa modelkan dengan model matematika. Nah, kemudian tipe-tipe model matematika apa? Ada yang mekanistis, ada yang empiris. Kalau mekanistis, dia disebut dengan proses based model. Artinya dia menjelaskan dari model tersebut kita bisa melihat prosesnya. Kalau ini kita bisa katakan mekanistis ya, yang tinggi. Karena kita melihat prosesnya bagaimana, bisa melihat. Kalau empiris, kita tidak tahu prosesnya itu seperti apa. Kalau model tadi hasil panen sama dengan sebuah angka dikali ditambah sebuah konstanta dikali dengan pemupukan nitrogen ditambah dengan sebuah konstanta lagi dikali dengan kuadrat dari input nitrogen yang diberikan. Kita tidak bisa tahu ini prosesnya seperti apa sih kok tahu-tahu N dikuadratkan dan sebagainya. Ini namanya model empiris. Tidak menjelaskan kondisi proses. Tapi kalau ini yang tadi yang ini dia menjelaskan proses. Kita bisa tulis kalimat perubahan ketinggian air terhadap waktu adalah sebuah konstanta dikali dengan waktu yang bersamaan dengan berjalannya penurunan muka air. Jadi prosesnya bisa kita terangkan. Kalau ini tidak bisa kita menerangkan prosesnya. Nah, contoh mekanistis juga ini ya. Adanya intersepsi cahaya oleh tajuk menyebabkan terjadinya fotosintesis. Fotosintesis itu dapat dari mana? Adanya pemberian pupuk, prosesnya kita melihat membuat tanah itu subur dengan pupuk ya. Walaupun kadang-kadang akan tercuci karena kalau ada hujan atau air irigasi yang lewat. Tapi ketika dia tanahnya mengandung nitrogen, pupuk yang cukup, nitrogen itu akan diambil oleh akar tanaman bersamaan dengan dia bertranspirasi. Jadi air dan nitrogen itu diambil oleh tanaman, masuklah dia ke lokasi yang dibutuhkan ketika fotosintesis ya. Jadi dia menjadi katalis untuk proses fotosintesis. Akibatnya apa? Hasil fotosintesis disebarkan ke segala bagian organ tanaman menjadi pertumbuhan dan perkembangan yang hasil kalau misalkan dia berbiji atau berbuah menjadi hasil panen. Nah, ini kita sebut dengan mekanistik karena dia
prosesnya terlihat. Tapi kalau ini kita tidak bisa melihat proses, kita tahunya ada data, kita cocokkan dengan persamaan, jadilah dia sebuah model matematika yang disebut dengan model empiris. Di model empiris itu dia dari data kemudian dibikin persamaan. Kalau ini dijelaskan prosesnya, dari tiap panah-panah ini mungkin ada satu persamaan, ada persamaan. Model mekanistis. Kemudian ada model statis, kalau tidak melibatkan variabel waktu, dia disebut dengan model statis. Tapi kalau dia melibatkan variabel waktu, dia disebut dengan model dinamis. Kemudian ada yang dinamakan model diskret ya. Diskret. Model dinamis di mana variabel waktu merupakan bilangan bulat. Ada model kontinu di mana variabel waktu merupakan bilangan real. Ada juga yang disebut dengan model deterministik, tidak memiliki variabel yang bersifat sebaran atau distribusi probabilitas. Jadi hasilnya angka bulat gitu ya. Hasilnya sebuah angka. Tapi model stokastik hasilnya adalah sebuah peluang. Oh, dia berapa peluang 2 buah dadu dilemparkan akan muncul mata dadu yang jumlahnya 3. Berarti kan ada dadu 1 1, dadu 2 2, 1 tambah 3, atau dadu 1 2, dadu 1, dadu 2 1 gitu 3. Jadi ada dua kejadian yang menyebabkan jumlah mata dadu itu berjumlah 3. Jadi 2 kejadian. Probabilitasnya berapa? Dari katakanlah 36 kejadian yang mungkin ada 2 yang bisa menyebabkan jumlah kedua dadu itu 3. Jadi 2/36. Hasilnya probabilitas. Jadi ada probabilitas sebesar 2/36 atau 1/18. Kalau deterministik dia hasilnya ya 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu. Atau 100 atau berapa gitu. Langsung angka yang bulat, bukan sebuah peluang. Sehingga kita bisa katakan simpulannya adalah model representasi sederhana dari sebuah sistem. Model tidak bisa menggambarkan seluruhnya keterkaitan antar sistem. Juga tidak ada model yang bisa digunakan untuk semua kasus. Jadi kira-kira pengantarnya seperti itu tentang sebuah model matematika. Ada yang bertanya sampai sini?